Jadi semuanya dimulai dari habit ya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda pikirkan itu harus menjadi ucapan Anda. Apa yang Anda ucapkan itu harus menjadi tindakan Anda. Apa yang Anda tindakan itu harus menjadi kebiasaan Anda. Kebiasaan Anda ini akan membentuk karakter Anda. Karakter Anda itu menentukan. Saya Victor Nisa dan selamat datang di CI Podcast. Bapak Christopher Lianto. Selamat sore, selamat datang di Selamat siang menjelang sore. Ya, ini Bapak Christopher Lianto, seorang bankir yang juga dikenal sebagai tokoh motivator bagi para pegiat UMKM dan juga entrepreneurship muda. Sekali lagi selamat datang di CI Podcast. Gimana kabarnya, Pak? Sehat-sehat, baik-baik saja, cuma di belakangan capek nih. Tiap hari kerja dari jam 7 pagi sampai 10 malam keliling-keliling kampanye. Keliling kampanye, ini Hamin 9. Gimana persiapannya, Pak? Saya terakhir malah pikirnya cepat selesai sudahlah. Tapi kalau saya lihat dari hasil kerja di antara para caleg, rasanya kok saya yang paling aktif bekerja. Kalau saya lihat yang lain-lain kurang turun sampai kemana-mana gitu. Kalau saya dari berbagai aspek, dari media sosial itu juga saya aktif, terus dari atribut baliho saya cetak ribuan baliho, pasang kemana-mana, kemudian bentuk tim sukses, para relawan, dan saya setiap hari turun ke titik-titik. Kemarin dulu saya baru dari Sabu 3 hari saya 3 Sabu. Ya. Turun langsung sini keliling-keliling kabupaten. Seberapa optimis sih Pak ini, karena kerjanya kalau mau dilihat tadi Pak sendiri membandingkan dengan para caleg-caleg yang lain, ini Pak Kris kelihatannya lebih effortnya lebih dibandingkan yang lain ini. Ya. Apakah karena memang Pak Kris ini baru dan betul-betul mau untuk genjot hasilnya yang maksimal atau gimana? Ya memang selain saya baru, tapi saya itu dari dulu punya prinsip, kalau saya telah memutuskan untuk memulai sesuatu itu total all in dan profesional, penuh perhitungan sekali, sehingga saya bekerjanya profesional dalam bisnis, dalam organisasi sosial maupun dalam apa. Kalau saya mempertimbangkan untuk jalan berarti saya all out. Membangun bisnis pun juga, saya selalu berusaha yang paling maksimal. Bahkan mau bangun rumah aja kalau saya sudah putusin harus jadi yang bagus. Bisnis juga sama. Nah, politik ini juga saya bekerja all out, hanya saja keputusan akhir bahwa mencapai hasil yang kita harapkan apa tidak. Politik ini sesuatu yang uncontrollable. Jadi dalam dunia kehidupan kita ada hal-hal yang controllable, artinya dapat kita kendalikan, ada di dalam lingkungan kendali kita, dan ada yang di luar. Nah politik ini prosentasenya jauh lebih banyak ada di luar, sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa apa yang kita kerjakannya udah pasti. Tetapi yang penting kita kerja profesional, all out, dan ya maksimal lah. Nah, kalau tadi dikatakan ini uncontrollable, jadi sulit dikendalikan. Ya. Nah, berbicara itu sedangkan effort yang sudah Pak Kris lakukan ini begitu luar biasa, apakah nanti kalau seandainya hasilnya tidak sesuai, kecewa atau gimana Pak Kris? Kalau kecewa sih saya rasa tidak ya, karena saya rasa ini keinginan saya untuk berpolitik ini kan hanya untuk mau mengabdi dan mengaplikasikan, memberikan apa yang saya punya. Yang kalau disimpan nganggur, dibuang menyesal gitu. Yaitu apa yang sudah ada di dalam otak saya, apa yang sudah menjadi perjalanan hidup saya, apa yang menjadi pengalaman saya yang saya miliki, yang kalau saya tidak membagikan ilmu, pengalaman, pengetahuan, kiat-kiat sukses, cara-cara sukses itu ke orang banyak, ya sayang aja.
Sementara kehidupan saya rasa sudah selesai dari apa yang saya cita-citakan. Karena saya terlahir sebagai anak orang miskin, jadi hidup susah. Tapi ketika umur 20-an itu, saya melihat orang-orang sukses itu, saya bertanya kenapa dia bisa. Saya lihat, oh dia bisa karena dia kerja keras, dia belajar, ya saya ikutin. Dan saya tidak, sekarang pun saya kalau melihat titik saya berada, saya juga bingung, kok bisa sampai sejauh ini. Saya dulu pikir yang wajar-wajar aja lah. Menarik tadi Pak Kris katakan bahwa datang dari latar belakang keluarga yang miskin. Ya. Nah, kemudian apa yang menjadi top stepnya sehingga Pak Kris bisa sampai ke sekarang ini? Kalau dulu, karena tidak ada privilege itu kan, tidak ada privilege dari orang tua. Kalau dulu karena orang tua miskin, jadi kita tuh termotivasi untuk bagaimana menyenangkan orang tua. Itu dari umur 20 sampai 30 selama orang tua masih ada, pikirnya hanya untuk bikin dia senang. Dan saya bersyukur sampai dengan saya bisa tamat sekolah kuliah. Saya kuliah dengan membiayai diri sendiri. Saya kerja dulu, tamat SMA itu saya kerja. Kemudian saya kumpul duit sedikit, pinjam duit dari perusahaan, baru mulai kuliah. Kerja sambil kuliah itu sesuatu yang tidak mungkin dari 1000 orang belum tentu satu orang mau. Karena kerjanya juga kerja keras. Saya biasa bangun jam 7 pagi itu kerja setengah 8 pagi sampai jam setengah 5 sore, langsung pergi kuliah sampai jam 8 malam karena kuliahnya ambil yang shift malam. Oke. Gitu. Jadi padat. Zaman dulu tuh kan kuliah harus 5 tahun 6 tahun baru bisa tamat, tidak ada SKS kan. Jadi masa muda saya habiskan dengan seperti itu. Dan dalam masa kuliah dan lain-lain secara finansial orang tua mampu untuk. Oh tidak, saya yang biayai diri sendiri. Tadi dengan kerja itu ya. Kerja. Berarti kerja yang dilakukan itu bukan hanya sekedar untuk uang jajan, tetapi memang untuk biaya hidup, untuk biaya hidup. Okay. Bukan jajannya, biaya hidup full. Karena orang tua saya waktu saya besar, beliau udah pensiun, udah tua. Jadi tidak sama sekali. 100% saya membiayai hidup saya sendiri, 100% saya membiayai biaya kuliah sendiri. Bahkan umur berapa ya? Umur 25 saya sudah bisa memberi uang ke orang tua gitulah. Saya wisuda, saya membiasai orang tua datang untuk menghadiri sebagaimana. Saya menikah, semua saya yang biayai sendiri. Itu apa kuncinya kalau ini buat anak muda? Iya. Apa kuncinya sehingga Pak Kris bisa melakukan itu? Motivasi ya. Motivasi ya. Yang membuat ada motivasi yang kuat itu mungkin dari orang tua. Karena orang tua miskin, jadi kita dan dekat sekali kan, orang tua yang kita dekat sekali sehingga kita teringat untuk bagaimana bikin dia bahagia. Itu yang bikin motivasi. Nah, akibatnya ketika saya umur 20 sampai 30-an itu ada orang tua, orientasinya kan ke dia. Tetapi tanpa disadari telah terbentuk karakter, kebiasaan dari tiap hari kerja keras, lama-lama itu jadi kebiasaan. Lama-lama itu menjadi karakter. Nah, karakter itu menentukan nasib Anda. Sudah jadi kebiasaan kerja 10 jam, 12 jam sehari, begitu orang tua sudah tidak ada, dia udah jadi kebiasaan. Tiap hari udah tak kerja. Begitu akhirnya ya udah jadi kebiasaan. Setelah orang tua mulai tidak ada, ya udah terbiasa kerja keras, ya akhirnya ya fokus menyenangkan keluarga, istri, anak gitu. Jadi semuanya dimulai dari habit ya. Keluar dari zona nyaman dan mulai untuk kerja keras, kemudian berusaha sendiri sampai akhirnya jadi kebiasaan. Iya, betul. Itu salah satu step yang key step untuk kita menurut Pak Kris ya. Iya. Itu memang akhirnya saya lihat kan ada orang yang mengatakan Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda pikirkan itu harus menjadi ucapan Anda. Apa yang Anda ucapkan itu harus menjadi tindakan Anda. Apa yang Anda tindakan itu harus menjadi kebiasaan Anda. Kebiasaan Anda ini akan membentuk karakter Anda. Karakter Anda itu menentukan nasib masa depan. Nah, itu motivasi dari seorang Christopher Lianto. Nah, pertanyaannya, ini dengan keberhasilan yang sudah dilakukan, keberhasilan yang sudah dicapai, why politics? Kenapa politik?
Iya, sekarang saya setelah masuk umur 60, teknologi kan WhatsApp itu tiap hari kita lihat WhatsApp itu kan banyak falsafah-falsafah hidup yang diberikan, terus kita baca-baca itu bahwa saya kan masih kecil kan kerja sekolah supaya sekolah berprestasi. Setelah sekolah selesai kan kejar pekerjaan, setelah pekerjaan kerja, kejar keluarga yang bahagia, setelah keluarga bahagia kerja masa depan, kita kejar masa depan untuk punya jaminan masa depan, istri anak dan sebagainya. Tetapi setelah sampai itu apalagi yang mau you kejar? Nah saya juga ada sampai pada titik itu. Artinya secara finansial, secara keuangan saya sudah mencapai titik kebebasan keuangan. Saya tidak, artinya saya sudah punya passive income. Saya tidak bekerja pun untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sudah ada. Karena saya punya perusahaan banyak, bisa mempekerjakan ratusan karyawan, dan sudah saatnya saya delegasikan ke anak muda untuk bisa melanjutkan pekerjaannya. Dan nah terus apa yang potensi yang masih ada ini, apa yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan atau membantu bermakna hidup saya bagi banyak orang, sehingga satu saat saya tidak ada, saya punya legacy untuk menjadi kenangan indah bagi anak-anak saya. Nah satu-satunya adalah bagaimana saya bisa berbuat lebih banyak untuk orang banyak. Jadi keinginan untuk terjun ke dalam dunia politik ini bukan karena bosan ya, karena sudah tidak ngapa-ngapain di rumah, kemudian secara finansial sudah ada, dan kemudian karena nggak ngapa-ngapain akhirnya terjun ke dunia politik. Kalau bosan tidak ada kerja, kerjaan saya masih banyak di kantor. Kerjaan masih banyak, kalau ketemu orang bilang Pak ini ada bisnis ini. Ya karena saya sebagai pengusaha ya punya modal banyak. Tetapi sekarang modal ini kalau mau saya investasi kerja lagi kan kita mesti turun kerja lagi. Tapi saya udah tidak mau. Toh saya modal kerja terus untung lagi mau bikin apa? Itu semakin tua itu kebutuhan kita semakin berkurang sebetulnya. Saya malah sampai suruh sekretaris coba hitung-hitung itu setiap bulan ini ternyata pengeluaran uang saya itu jauh lebih besar 5-6 kali lipat untuk bantu-bantu sumbang-sumbang orang kegiatan sosial itu daripada kebutuhan saya, hidup saya. Saya makan minum kopi cappuccino aja paling berapa? Ini 100.000 enggak sampai. Makan minum itu enggak seberapa. Satu bulan 10 juta aja belum tentu bisa habis. Tapi uang saya buat kegiatan sosial jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Nah, apa namanya? Di kantor kerjaan juga banyak. Tapi saya tidak mau lagi paksa diri untuk bekerja karena apa yang mau kita cari gitu loh. Nah, tadi salah satu poin menarik yang Pak Kris katakan soal politik ini, terjun ke dalam dunia politik ini adalah legacy. Ya. Jadi ingin menurunkan legacy ke generasi-generasi yang akan datang. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Kalau seandainya gimana caranya lewat politik ini Pak Kris menurunkan legacy itu ke generasi-generasi yang akan datang? Ya seperti yang tadi saya bilang, di otak saya ini kan sudah terakumulasi berbagai ilmu pengalaman, karena selain sarjana ekonomi saya hampir 15 tahun menjadi ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia untuk Kupang dan mewakili NTT, sehingga semua ahli-ahli ekonomi mikro maupun makro itu ada di dalam organisasi itu, dan saya aktif di situ sehingga mengikuti seminar-seminar. Selalu program-program pemerintah dari Bappenas, Menteri Keuangan, Menko, Equin, semua kan think tank itu adalah orang-orang dari IC itu. Semua profesor-profesor di Indonesia maupun di NTT ada di organisasi itu. Jadi pengalaman di bidang ekonomi itu. Kemudian itu dari segi akademisi. Saya juga akademisi tetapi juga praktisi. Saya sebagai pelaku ekonomi, saya pernah megang koperasi KSU Talenta punya Gemit itu, yang saya diminta oleh pengurus Gemit pada waktu itu untuk membesarkan koperasi ini yang pada waktu masih ada rugi sekitar 800 juta, kecil, dan saya akhirnya memutuskan, oke, saya pegang selama 17 tahun
mengalami peningkatan pertumbuhan tren yang sangat betul. Dari rugi 800 juta 1 tahun kemudian sisa 300 juta, laba sampai sekarang tuh asetnya udah puluhan miliar, mungkin 60-70 miliar dan modalnya udah 20-30 miliar. Bahkan dari hasil itu mereka bisa bangun gedung senilai 5-6 miliar yang sekarang jadi gedung utamanya ada di sebelah rumah jabatan gubernur. Oke. Menarik, ini Pak punya pengalaman background ekonomi yang luar biasa, bahkan dari katakan menolong koperasi tadi Talenta dari kerugian sampai untung dan besar. Iya. Nah, sekarang sebagai seorang yang sangat memahami soal ekonomi. Dan juga tagline-nya Pak di baliho-baliho itu kan berjuang untuk ekonomi NTT. Ya. Nah, adakah ilmu kesuksesan yang bisa diimplementasi bagi NTT khusus dalam bidang ekonomi ini sebagai seorang, jika Bapak terpilih sebagai seorang DPR? Ya, jadi selain tadi IC terus koperasi, saya juga punya pengalaman beberapa tahun ketika Indonesia krisis tahun 98 itu, maka adanya program pemberdayaan kecamatan, program pemberdayaan kecamatan yang dibiayai oleh Bank Dunia. Itu bagaimana, itu cikal bakal program pemerintah yang masih berjalan sampai sekarang, di mana setiap desa diberikan 1 miliar 2 miliar itu. Nah, itu dana desa itu. Tapi dana desa itu kan harus dipakai untuk dianalisa mana programnya yang paling berdampak positif terhadap sektor ekonomi masyarakat desa situ. Itu pertama kali konsultannya saya. Perusahaan saya yang menjadi konsultan untuk seluruh NTT, dan itu ada ratusan karyawan yang kita dilatih oleh Bank Dunia, kemudian kita menyediakan tenaga-tenaga fasilitator itu untuk memberdayakan masyarakat. Jadi pengalaman-pengalaman real di lapangan tentang apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di NTT, di pedesaan ini yang ekonominya terkebelakang itu, saya tahu persis. Dan dengan saya ingin menjadi anggota DPR RI itu, maka pengetahuan saya, pengalaman saya itulah yang ingin saya implementasikan, terapkan dengan cara saya melihat bahwa saat ini di DPR RI itu kan punya ruang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang bisa diprogramkan maupun disediain anggarannya oleh pemerintah yang besar, tetapi selama ini belum ada yang fokus kepada hal itu. Itulah sebabnya walaupun kita data statistik pertumbuhan ekonomi NTT-nya bagus, bahkan pernah 0, sekian persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi toh NTT masih provinsi ke-30 yang termiskin dan sebagainya. Ya itu karena programnya itu tidak menyentuh. Nah itu karena anggota DPR RI kita yang ada sekarang maupun yang caleg-caleg yang ada sekarang, saya belum melihat ada orang yang punya track record, yang punya keahlian, yang mempunyai kompetensi secara praktisi maupun secara keilmuannya, yang mampu mempunyai visi misi seperti itu. Itulah yang membuat saya lihat, wah enggak ada nih, kalau enggak ada begitu ya NTT enggak bisa maju. Nah saya punya, kenapa saya enggak mau memanfaatkan. Oke baik, pertanyaan yang berikut itu Pak Kris, apa yang membedakan, karena tadi Pak Kris sempat menyinggung soal DPR yang sudah ada sekarang maupun caleg-caleg yang mau untuk maju sekarang. Nah, apa yang membedakan antara Pak Kris dengan incumbent maupun caleg-caleg ini? Ya mungkin tadi saya sudah jelasin bahwa kompetensi tidak ada yang kompeten DPR RI sekarang yang melihat bahwa harus fokus program dan anggarannya untuk memberdayakan UMKM kita. Saya tidak melihat ada anggota DPR sekarang yang punya keahlian, punya kompetensi, punya pengalaman sebagai praktisi maupun akademisi, dan punya kepedulian untuk ngurusin itu. Yang ada maupun para caleg. Sehingga saya pikir kalau tidak ada orang seperti itu, maka 5 tahun ke depan NTT ekonomi UMKM masyarakat kita belum tentu bisa bertumbuh. Karena kita harus fokus tidak saja untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang secara makro,
tetapi harus straight to the point pada pertumbuhan income per kapitanya. Secara garis besar itu income per kapita NTT ini masih jauh lebih kecil daripada income per kapita Indonesia. Oke. Data persisnya saya tidak ingat ya, tapi rasanya income per kapita NTT itu angkanya di sekitaran 30-an juta per tahun. NTT. Indonesia itu sudah di kisaran 75 juta per tahun. Itulah yang membuat NTT miskin. Karena rata-rata orang punya penghasilan 30 juta, padahal Indonesia udah di atas 70. Ya, Memang saya tahu dulu masih $4.000, rasanya 2023 itu sudah di kisaran $5.000. Tapi kalau di luar negeri, Singapura puluhan ribu lebih lagi. Ya, tapi kan memang udah mereka negara maju. Kita ngomong Indonesia aja. Indonesia udah 75 juta rata-ratanya, kita cuma 30 juta. Sehingga orang Jakarta itu punya penghasilan mungkin 100 juta, kita 30 juta, makanya rata-rata jadi 75. Jadi harus fokus untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ini. Nah, untuk mau meningkatkan pendapatan masyarakat ini harus atasi penganggurannya. Setiap tahun alumnus perguruan tingginya puluhan ribu orang. Selama ini kita hanya berharap jadi PNS, TNI Polri. Ya berapa? Paling 10% aja udah bagus. Bisa serap. Rasanya tidak sampai 90%-nya mau jadi apa? Pengangguran. Mau kerja, perusahaan nggak ada. Sebesar-besarnya saya punya perusahaan hanya mampu 200-an orang. Nah, menarik itu Pak Kris, karena kita NTT terdaftar sebagai, menurut data BPS itu kita sebagai provinsi dengan lulusan sarjana terbanyak yang menganggur. Nganggur, iya. Ya, apa yang dapat Pak Kris lakukan untuk mengatasi problem ini kalau seandainya Pak Kris terpilih sebagai seorang anggota DPR? Itu yang menjadi fokus saya, sehingga target saya untuk saya cenderung tidak berkampanye, saya lebih ingin bersosialisasi dan memotivasi anak muda. Makanya akhir-akhir ini saya sibuk menghadiri undangan-undangan dari berbagai universitas untuk memberikan kuliah umum tentang mental entrepreneurship. Dan saya sangat senang, tertarik, dan saya fokus kepada anak muda. Anak muda ini bagaimana kalau dia tamat kuliah dia bisa dapat kerja. Setiap kali saya berkampanye, saya lihat anak muda banyak, saya sudah ada kerja, belum ada kerja. Semua ada kerja, belum ada kerja. Ya bersyukur kalau kita, Anda termasuk lumayan ya nih pelaku pengusaha ya, ini mungkin tergolong antara kecil dan menengah. Yang bisa merekrut 10 sampai 20 tenaga kerja. Kalau saya jadi DPR, saya ingin mengadvokasi di Senayan itu supaya pemerintah harus proaktif membuat kebijakan yang mendukung orang-orang seperti Anda. Untuk usaha ini harus berjalan aman, harus apa yang menjadi kendala Anda, apa yang menjadi kesulitan Anda, pemerintah harus intervensi untuk membesarkan Anda. Kalau Anda sekarang usahanya ini masih tergolong kecil, harus didorong 5 tahun, you harus naik kelas menjadi pengusaha menengah. Kalau pengusaha menengah itu kurang lebih ya 1 bulan bisa untung 25 juta sampai 100 juta. Kalau you udah jadi pengusaha menengah, harus dorong naik jadi pengusaha besar yang keuntungannya 1 bulan ya 500 juta sampai 1 miliar jadi pengusaha besar. Kalau pengusaha besar kan bisa serap ratusan tenaga kerja. Kalau ada 1000 pengusaha besar di NTT ini, dia bisa serap 200.000 tenaga kerja. Terus yang tidak terserap itu pemerintah harus menyiapkan program untuk pelatihan agar anak muda itu bisa melakukan usaha-usaha UMKM. Nah, ini menarik Pak Kris. Karena apa? Karena ketika kita melihat juga dengan caleg-caleg yang ada sekarang ini banyak caleg yang datang dengan background bisnis. Bahkan ada juga yang dari luar NTT yang masuk ke NTT untuk cari mendulang suara di NTT dengan latar belakang mereka sebagai seorang pebisnis. Nah, itu tanggapan Pak Kris gimana? Apakah mereka mampu untuk berpikir seperti apa yang Pak Kris pikirkan tadi? Ya memang masing-masing orang punya keputusan tersendiri untuk mau menjadi caleg itu. Ada yang anak muda, belum pengalaman, belum tahu apa-apa, tapi mau menjadi caleg. Ada yang memang mau menjadi caleg untuk menjadikan itu profesi untuk menghidupi dirinya atau cari makan. Ada yang memang
dari Jakarta datang ke sini untuk jadi caleg supaya membesarkan usahanya di Jakarta dan sebagainya. Nah kalau itu kebebasan masing-masing orang, hak orang masing-masing ya. Saya tidak bisa memberikan penilaiannya. Tapi kalau saya mau menjadi caleg itu karena saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Saya tidak, saya ingin keluar pensiun dari perusahaan saya. Tetapi apa yang ada di dalam diri saya ini yang ingin saya mengabdikan berdasarkan pengalaman saya ketika saya berusaha itu. Karena saya dari mulai sesuatu saya dari nol, saya tahu persis betapa sulitnya menjadi pengusaha besar seperti saya sekarang ini. Itulah sebabnya tidak semua orang bisa seperti ini. Karena saya menghadapi tantangan dari peraturan-peraturan pemerintah yang tidak pro pengusaha. Ketika saya berkunjung ke luar negeri, kayak ke Cina misalnya, orang-orang seperti kamu ini banyak sekali. Nah, karena siapapun yang begitu dia tamat sekolah, dia mau berusaha seperti kamu itu, pemerintah membantu. Support. Nah, seperti kamu, saya pikir kamu pasti tidak dibantu apa-apa. Malah mungkin karena you mau bikin ini, mau izin aja dia datang suruh tanya surat dan sebagainya. Mau cari tenaga kerja. Kalau di Cina semua disediain. Semua anak muda itu ditanya, lu mau apa? You mau buka kafe? Oke. Lu udah tahu cara proses produksinya? Belum? Oke. Lu belajar di sini. Setelah sudah tahu semua, oke. Lu mulai dari kecil sini. Punya tanah nggak? Ada punya ini tanahnya pemerintah. Punya fasilitas, nah ini tanah ini, semua dikasih, tetapi dengan syarat, you harus bekerja keras dan ada hasilnya harus bayar kembali kepada pemerintah. Ke pemerintah. Nah itu yang belum ada di sini dan ini yang saya ingin menyuarakan di sana supaya setidak-tidaknya kita bisa mulai sedikit. Pelaku-pelaku usaha UMKM yang sudah ada ini kita harus dorong, harus bantu supaya mereka bisa naik kelas. Rupanya program yang saya pikirkan ini beberapa waktu yang lalu sudah menjadi bahan diskusi oleh Menteri Bahlil itu, Menteri Investasi. Terus belakangan saya lihat juga direspons positif oleh Erick Thohir sebagai Menko Perekonomian. Baru kemarin saya melihat statementnya Presiden Jokowi ketika dia ketemu para pengusaha di bidang apa gitu ya. Sama dengan saya bahwa nanti ke depan pemerintah itu akan fokus untuk yang generasi muda, bagaimana mereka mendapat lapangan kerja, bagaimana mereka bisa menjadi pelaku UMKM. Dimulai dari mikro dulu. Kemudian pemerintah akan fokus mereka yang sudah ada di mikro ini, setiap berapa tahun dia harus lompat kelas ke menjadi pengusaha kecil. Bahwa nanti dari 10.000 pengusaha mikro belum tentu bisa semua naik kelas. Nah, tapi yang terbaik harus dinaik, yang di sini naik terbaik naik gitu. Baru bisa mencapai angka perbandingan pengusaha dengan masyarakat. Karena salah satu kriteria sebuah negara maju itu adalah seberapa besar perbandingan persentase jumlah pengusaha dengan rakyatnya. Kalau jumlah pengusaha itu udah 20%, udah itu negara itu pasti maju. Nah, satu hal tadi Pak sempat menyebutkan bahwa ini ada Menteri Bahlil, kemudian Pak Jokowi, dan juga Pak Kris sendiri kan dari Gerindra ya. Dan ini pendukung pasangan Capres dan Cawapres Pak Prabowo Gibran ya. Nah kira-kira kalau seandainya Pak Kris terpilih dan jika Tuhan berkehendak dan Prabowo Gibran terpilih sebagai presiden, apa sih program dari Prabowo Gibran yang bisa diimplementasikan bahkan sampai ke NTT? Kalau saya sesuai dengan visi misi saya, sesuai dengan keahlian saya ingin menyuarakan supaya pemerintah harus fokus kepada program-program dan anggaran-anggaran untuk ke NTT itu menyentuh masyarakat banyak, khususnya para pelaku usaha dan pengusaha. Jadi selama ini kan orang tidak berani bilang pemerintah harus pro pengusaha. Saya dulu waktu saya masih muda menjadi pengusaha aktif, kalau saya teriak begitu, langsung dimarahin. Nanti KKN dan sebagainya gitu kan. Lah akibatnya tidak banyak orang mau jadi pengusaha. Lah tidak ada orang jadi pengusaha, terus siapa mau kerja di mana? Bagaimana bisa? Oleh karena itu saya mau keluar dari dunia usaha. Kalau saya udah duduk di pemerintah, saya teriak itu pasti
sampai mau protes, saya pemerintah, saya di DPR kan. Ya. Dan kenapa saya mau teriak itu? Karena saya punya pengalaman bahwa ketika menjadi pengusaha tuh betapa susahnya dia bisa naik kelas karena tidak ada dorongan. Sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa lolos menjadi pengusaha. Padahal kita membutuhkan semua rakyat Indonesia ini jadi pengusaha. Ya, tapi untuk mengklirkan juga bahwa sebenarnya yang dimaksudkan oleh dengan pengusaha itu kan mulai dari mikro. Kecil, menengah sampai yang besar. Jadi karena kadang-kadang kan itu persepsi orang mengatakan bahwa pengusaha itu yang dilihat, oh dia support pengusaha yang kaya-kaya. Jadi yang kaya udah tambah kaya, gitu. Padahal sebenarnya kan pengusaha ini dari kita yang dari UMKM semua. Dan itu wajib disupport. Didukung oleh pemerintah. Betul. Saya setuju dengan Pak Kris karena memang tidak semua lulusannya kan bisa diserap oleh pemerintah sebagai PNS dan lain-lain. Dan salah satu caranya itu dengan UMKM dan juga hal yang lain ini. Nah itu menarik karena si Pak Gibran juga kan beberapa kali sempat menyebutkan tentang UMKM. Pak Prabowo juga berbicara tentang bagaimana untuk support UMKM ke depannya. Dan buat Pak Kris sendiri, kalau bisa saya minta, kira-kira ada satu hal yang bisa dikasih tahu kepada masyarakat yang pasti akan dilakukan oleh seorang Kris Lianto ketika dia menjabat sebagai anggota legislatif di Senayan. Kalau yang sudah pasti dan tidak mungkin merupakan janji-janji yang nanti diingkari adalah saya akan mengkontribusikan track record pengalaman saya, keahlian pemikiran-pemikiran saya, pengalaman-pengalaman saya, pengetahuan-pengetahuan saya kepada masyarakat banyak, dan saya akan berusaha mengadvokasi atau menyuarakan di Parlemen Senayan kepada pemerintah pusat agar fokus membuat program dan menyediakan anggaran yang lebih kepada NTT ini yang kita analisa harus tepat sasaran, menyentuh langsung kepada masyarakat yang mau menjadi pengusaha dan atau yang sudah jadi pengusaha di UMKM. Jadi bukan hanya pengusaha besar. Kalau pengusaha besar tidak terlalu perlu diberikan bantuan modal dan sebagainya. Jangan ganggu dia aja udah bagus. Kalau dia ketemu masalah, pemerintah bantu menyelesaikan. Tidak perlu kasih dia modal. Pengusaha menengah juga. Tapi kalau pengusaha mikro itu harus dibantu, dikasih fasilitas, dikasih sarana prasarana yang dibutuhkan dan masyarakatnya dilatih. Termasuk yang namanya pengusaha mikro itu adalah petani. Jadi kayak misalnya petani, saya turun ke setiap kampanye, kebutuhan paling mendasar itu adalah air. Nah, bagaimana petani itu dia mau bertani di lahannya 1 hektar, kalau 1 tahun dia hanya bisa panen 1 kali karena sawahnya tak ada hujan. Nah, sementara di negara lain sudah teririgasi, airnya ditampung di bendungan terus dialirkan ke sawah, bisa panen 3 kali, bahkan petani di sana sudah pakai drone untuk siram pupuknya. Airnya udah pakai otomatis, pakai sprinkler itu harus siram. 1 orang petani bisa panen sawah berhektar-hektar. Sementara kita masih manual. Mau siram pupuk aja kan mesti gantung itu begitu. Saya udah pakai drone aja. Gitu. Nah ini juga tadi Pak Kris jelaskan satu hal terkait dengan bagaimana mengembangkan UMKM. Ini karena Pak Kris juga mungkin datang dari latar belakang tadi ekonomi ya. Nah sejauh ini Pak Kris, apa yang sudah dilakukan bagi NTT oleh Pak Kris ya? Bagi NTT khususnya di dalam bidang ekonomi dan terkhususnya bagi UMKM kecil ini. Kalau ukuran mikro itu di Koperasi Talenta itu 17 tahun saya pegang dan anggotanya itu belasan ribu. Nah, kita kasih bantuan modal. Dan itu memang ada dikelolanya secara profesional,
tetapi tindakannya itu sosial karena di backup oleh Gemit. Jadi kita tidak terlalu profit oriented, sehingga ketika kita kasih pinjam dan mereka betul-betul tidak bisa bayar, kita tidak melakukan eksekusi yang menyusahkan. Biasanya kalau sudah gini, oke, yuk karena musibah ini, oke, berdoalah kepada Tuhan, ini nggak usah bayar, nggak apa-apa. 17 tahun saya mengabdi di situ dan puluhan anggota masyarakat, anggota koperasi itu sangat mengenal saya. Dan sekarang ketika saya turun berkampanye, banyak yang masih mengenal saya. Kemudian bank saya itu Bank Kristajaya BPR itu udah 15 tahun, nasabahnya ada sekitar 5.000-an orang. Prinsip bisnisnya bank itu tidak bisa bank itu untung kalau nasabahnya rugi. Susah, nggak bisa. Kriterianya hanya paling top 5%. Jadi dari 1.000 orang nasabah itu paling top hanya boleh 5% yang rugi, tetapi 95% bisa untung. Kalau udah banyak nasabah lebih dari 10% yang rugi, banknya pasti akan susah. Karena kalau saya kasih pinjam orang duit, dia baru bisa bayar kembali karena kalau dia untung. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab moral untuk membimbing dia, membuat skim-skim kreditnya, dan menganalisa untuk membimbing dia supaya dia punya bisnis yang dia pinjam dari duit bank harus untung. Ketika dia untung, baru dia bisa bayar bunga, baru dia bisa bayar pokok. Nah, jadi dari data membuktikan BPR saya dulu tuh hanya modalnya 4 miliar. Sekarang sudah asetnya mencapai 250 miliar lebih. Artinya dia terus bertumbuh. Ini bisa bertumbuh kalau banyak nasabah saya itu juga bertumbuh, dan itu ada ribuan orang yang bertumbuh. Berarti Bank Kristajaya ini tidak hanya memberikan bantuan finansial dengan pinjaman itu, tetapi edukasi yang menyertai pemberian finansial itu tadi. Karena sebagian besar nasabah saya juga adalah bekas karyawan saya juga. Bekas karyawan, bekas mitra. Nah, jadi ketika saya beralih profesi dari konsultan dan segala macam, bekas-bekas karyawan saya suruh yuk lanjutin deh usaha konsultannya. Nah itu saya kasih modalnya. Itu dari Kristajaya ya? Belum, sebelum Kristajaya ini kan bank. Sebelum saya ada konsultan. Ada konsultan dulu namanya Citra Design Group. Itu ketika saya sudah tidak mau kerja fokus kayak konsultan, tidak ke bank, hampir semua karyawan itu saya arahkan mereka untuk menjadi konsultan independen. Mereka berdiri sendiri. Ya, tapi tadi Pak Kris mengatakan memberikan modal. Itu dari pribadi? Oh, dari Kristajaya. Sebelum ada Kristajaya, saya dari pribadi. Dari pribadi? Dari pribadi. Jadi ini keluar uang pribadi untuk menolong teman-teman yang tadi. Tetapi ya, kalau dia untung, dia juga bayar bagi hasil ke saya. Jadi kita dulu istilahnya join lah. Kalau dulu saya kerja sendiri, dia karyawan. Saya bilang sekarang lu kerja sendiri ya, saya kasih lu modal ya. Tapi kalau untung kembaliin modal saya, ya ada untungnya bagi-bagilah. Tapi kan kalau untung kan dia yang menentukan. Dia untung besar, dia bagi saya berapa. Nah, saya melihat ini terakhir Pak Kris. Saya melihat di media sosial ini Pak Kris betul-betul sangat luar biasa berperan aktif untuk selain mengedukasi, tetapi ya tadi juga kampanye dan lain-lain. Nah, kalau seandainya Tuhan berkehendak dan Pak Kris terpilih, apakah bisa tidak Pak Kris tetap menggunakan media sosial dan media-media lainnya seperti media-media kita ini untuk sebagai bagian dari transparansi kinerja? Apakah Pak Kris tetap berkomitmen seperti itu, atau karena banyak DPR yang setelah menjadi anggota DPR takut lihat media? Nah, itu gimana kalau Pak Kris sendiri? Kalau saya senang malah, karena tanpa media susah kita. Apalagi media sosial. Memang saya ini ya namanya pengusaha senior ini kan awal-awalnya kan gaptek banget nih tentang media sosial, TikTok apa ya, saya tidak pernah tahu. Dulu teman-teman buka Facebook ya, terus saya tidak operasikan, saya kasih sekretaris yang ada, lama-lama mati hilang. Tapi 6 bulan yang lalu, ketika saya mulai memutuskan untuk mau menjadi caleg, saya melihat bahwa keberhasilan Ganjar, keberhasilan Jokowi itu kuatnya di media sosial.
Dan setelah saya pelajari, memang berkampanye atau berpromosi itu lebih efektif dengan mempergunakan media sosial daripada media konvensional elektronik itu ya, maupun berkampanye offline. Akhirnya saya belajar, wih kalau dihitung jamnya mungkin berapa ribu jam. Jadi dari nol sampai sekarang mungkin saya lebih ahli dari kamu dalam hal-hal tertentu. Jadi betul-betul belajar ya? Belajar, ya. Dan saya membayar konsultan untuk itu. Membelajar konsul untuk bisa tahu aja total mungkin 10-20 juta itu saya belajar untuk menguasai media sosial. Barulah saya bentuk lah. Makanya sekarang ditambah lagi dan karena seringnya saya mengajar di berbagai program tinggi, ngomong-ngomong ini kan capek. Besok undang lagi, ngomong lagi, capek. Akhirnya alhamdulillah saya rekam. Sehingga tips-tipsnya saya itu direkam, dibikin konten untuk disimpan di Facebook, kadang-kadang dibuat di IG, kadang-kadang dibuat di TikTok dan di YouTube. Nah, ada satu yang baru, saya yakin belum banyak orang tahu, bahwa di media sosial itu bisa diiklankan. Kalau dengan cara yang efektif. Nah, kalau kita iklankan di IG itu standar, di YouTube, di Facebook. TikTok itu standar. Di Facebook itu ada konsultan ahlinya. Ya, itu dia bisa mengiklankan yang disebut dengan digital marketing politik maupun bisnis. Nah, karena bisnis saya tidak perlu marketing, saya ambil yang politik. Itu bisa kita verifikasi, kita klarifikasi untuk segmented targeting. Artinya kalau sekarang kita buat iklan yang normal, dipasang iklan di koran misalnya, kan seluruh NTT. Kalau dipasang iklan di Facebook atau kan seluruh NTT. Buat apa orang Flores baca tentang saya? Padahal saya harus bayar iklan itu. Nggak perlu kan? Nah, kita segmented. Jangan dapil sana lah. Saya mau iklanin, saya bayar, tapi khusus dapil saya. Ayo dapil lu mana? Kupang, Kabupaten Kupang, Soe, TTU, Belu, Malaka, Sumba Seluruh, Rote Sabu. Kita fokus targeting segmented ke situ. Setelah di situ kita mau targetnya kemana? Ke orang, kita muat iklan, terus dibaca oleh anak SMP, SMA yang belum bisa pilih, percuma kan? Di targeting lagi, harus dia umur 18 sampai umur berapa? 45, pemilih muda, kita targetin. Jadi kita iklanin itu hanya kepada mereka-mereka yang membaca. Kalau mereka baca baru kita bayar. Kalau yang tidak baca tidak bayar. Jadi betul-betul kena sasaran ya, Pak? Ya, kena sasaran. Itulah yang kita segmented targeting. Kalau kita konvensional ya kita bayar iklan 10 juta tapi 5 jutanya buat orang Flores yang tidak ada manfaat kita. Kalau ini kita bayar 10 juta ya betul ke orang yang kita bagi-bagi, yang kita targetin untuk mereka lihat. Targetin mereka. Nah, kembali lagi berarti komitmen yang sama juga akan dilaksanakan oleh Pak Kris ketika Pak Kris terpilih nanti ya. Jauh lebih efektif karena apa yang kita lakukan kan kita juga memang perlu mendengar aspirasi masyarakat untuk kita bisa mengetahui apa yang menjadi aspirasi mereka, dan dengan keterbatasan dana pemerintah itu kita bisa menskala prioritas apa yang bisa prioritaskan itu, dan untuk bisa itu ya kita harus ada komunikasi dengan masyarakat. Nah, kalau sekarang ini komunikasi offline kan mesti turun sampai ke saya aja kemarin itu ke desa Pitai di Sulam. Pergi pulang pergi 2,5 jam, pulang 2,5 jam. Nah, tapi kalau sudah ada itu kan kita bisa muat saja, dia bisa tahu, dan mereka ada kebutuhan, ada kesulitan apa, kita bisa baca, tahu, dan kita bisa komunikasi lewat media sosial jauh lebih efektif, jauh lebih efisien. Oke, luar biasa Pak Kris. Itu satu komitmen yang memang ditagih oleh media, Pak. Karena memang sekarang ini sekali lagi seperti saya katakan, banyak orang yang ketika awal-awal dulu sebelum maju ya gencar dengan media, tapi akhirnya ketika terpilih mereka kabur lihat media. Nah, itu pasti kan ada salah ya. Oleh karena itu. Nggak ada salah ini. Ya.
dengan media mitra enak loh kalau kita Betul. ada dengan Ya. media. Walaupun ya itu memang media ini juga harus profesional. Ya. Saya sebelum caleg itu kan punya bank kan banyak urusan. Wah itu banyak orang, tapi fakta membuktikan wartawan-wartawan media-media itu yang tidak profesional Ya. hanya bisa menciptakan berita yang judulnya sensasional supaya orang tertarik untuk baca. Tapi apa yang dia baca dengan isinya kadang-kadang tidak cocok dan tidak ada manfaat ilmunya. Clickbait. Tidak ada begitu, itu lama-lama dia tidak bisa maju. Iya, iya. Karena saya kan juga membaca media kan. Iya. Kalau dapat berita begini baca, ini 5 kali saya hafal, siapa ini lain kali dia punya berita tidak usah dibaca karena Udah tahu. gosip, Ya. jelek-jelekin orang, Ya, ya. Karakter medianya tidak membangun. Nah, itu. Dan itu nanti dia tidak bisa berkembang. Oke. Karena apa? 20 tahun yang lalu kan saya juga kenal semua wartawan-wartawan yang itu kan. Kan ada wartawan yang profesional, ada wartawan yang tidak profesional. Ya, ya. Nah yang tidak profesional itu sekarang ini setengah mati. Yang profesional tuh karirnya naik, kemudian jadi pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan, dia keluar pun dia kerja di mana hasil. Nah kalau yang dulu cuman apa jelek-jelekin orang, buat berita yang tidak ada unsur edukatifnya, juga tidak ada unsur berita yang faktual. Kita tidak usah buat berita yang edukatif, tapi berita yang faktual, yang informasi yang bagus. Bahkan misalnya ada kecelakaan atau apa begitu, ada banjir apa, itu kan juga berita-berita faktual, tapi kan menguntungkan buat orang yang tahu. Wartawan seperti itu pasti dia akan tumbuh, berkembang. Ya. Makanya kita punya komitmen. Kalau kita CI Podcast ini kita punya komitmen. Siapapun yang kita undang di sini, itu kita betul-betul harus bersifat fair. Kita tidak mau untuk ada udang di balik batu di belakang itu. Dan kita betul-betul memberitakan sesuatu dengan betul-betul kompetensi, objektif. Betul. Dan oleh karena itu, ketika Pak Kris terpilih, seandainya Pak Kris terpilih pun, kita akan terus menagih janji. Oh ini dulu Pak Kris katakan seperti ini. Gimana sekarang? Dan itu akan terus kita lakukan. Makanya tadi saya coba untuk tanyakan komitmen Pak Kris itu. Oke, baik. Kalau nanti setelah saya terpilih terus yuk kejar-kejar saya suruh minta begini lagi dalam waktu 3 kali 24 jam dapat lapor polisi. Oke, kita sudah berbincang banyak di saat ini sambil ngopi ya. Ya, terima kasih juga buat sponsor kita dari Dapur Elpida Kupang dan juga SMK Kristen Elpida Informatika jurusan Broadcasting untuk menolong kita dalam menyelenggarakan akan podcast kita pada saat ini. Dan sebelum kita closing, mungkin ada closing statement yang ini ada anak SMA ya? Muridnya berapa banyak? Ini kita Dapur Elpida Kupang ini kita sekolahnya itu hampir 500 siswa. Iya. Ya kalau boleh saya kasih kuliah umum ke mereka. Oke. Tentang SMK ya? Iya, SMK. SMK itu kan entrepreneurship-nya harus. Ya. Boleh kalau mau saya kasih Oke. kuliah umum tentang mental entrepreneurship dan juga kiat-kiat sukses. Jadi anak muda tuh harus punya semangat, cita-cita dan motivasi yang tinggi untuk mau merubah nasibnya. Itu yang paling penting. Oke. Saya selalu kasih kuliah umum di mana-mana itu. Saya bilang Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda pikirkan Anda mau sukses, maka pasti bisa sukses. Tapi kalau tidak punya semangat itu ya Anda bisa. Yang penting punya motivasi. Saya mau kasih kuliah ke mereka itu gratis nggak bayar. Oke, nanti kita diskusikan dengan pihak sekolah. Nanti karena Pak Kris juga bersedia untuk memberikan kuliah bagi anak-anak. Dan mungkin kesempatan kita berikan pada Pak Kris untuk memberikan closing statementnya untuk para viewers kita yang akan menyaksikan podcast ini. Silakan Pak Kris. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam waktu dekat saya akan fokus untuk berusaha menjadi calon anggota DPR RI itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak agar NTT nanti bisa lebih cepat keluar dari kemiskinan. Dan saya kebetulan dari Partai Gerindra dan nomor urut 3. Terima kasih.
Oke, dan Pak Kris di Dapil 2 ya, Dapil 2 Dapil khusus 2, ya. Dapil 2 ini Provinsi NTT. NTT, ya. Oke. Baik, thank you sekali lagi Pak Kris sudah meluangkan waktunya untuk podcast bersama kita di CI Podcast. Dan buat semua CI viewers, please consider to subscribe, like, dan juga berikan komentar untuk tetap mensupport akan podcast kita di saat ini. Dan finally, saya Victor Misa, sampai jumpa di dalam podcast kami selanjutnya. Ya.